Ya, halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Anggun Oktarini dalam Warta Parlementaria yang akan menyajikan rangkuman informasi seputar kinerja dan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam 30 menit ke depan. Inilah dia Warta Parlementaria selengkapnya. Mengingat semakin tingginya kasus positif COVID-19 varian Omikron di Indonesia, anggota Komisi 9 DPR RI, Asyabul Kafi, mendesak pemerintah untuk memperketat aturan karantina bagi warga yang melakukan perjalanan ke luar negeri, serta penerapan ketat protokol kesehatan yang ketat di masyarakat. Dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan 3 tahun sidang 2021 hingga 2022, DPR RI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi. Menurut data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sudah ada 506 kasus masyarakat yang terjangkit varian Omikron. Dengan tingginya Omikron ini, maka konsekuensi pertama, vaksinasi itu tidak bisa kendor. Jadi harus tetap dikencangkan. Kemudian yang kedua, protokol kesehatan. Jadi disiplin tetap protokol kesehatan itu harus tetap ditegakkan dan diawasi. Ya. Tetapi kita juga tidak perlu terlalu panik berlebihan. Karena panik yang berlebihan malah bisa menjadikan kita membuat kebijakan yang bisa merugikan. Apalagi kalau dilakukan secara sporadis. Gitu kan. Contoh, bisa berdampak terhadap perbaikan ekonomi kita. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memperingatkan kenaikan kasus transmisi varian Omikron bakal jauh lebih tinggi daripada Delta. Tetapi yang dirawat akan lebih sedikit daripada Delta, sehingga strategi layanan kesehatan akan lebih fokus ke rumah daripada rumah sakit. Hilman Hidayat dan Rangga TVR Parlemen melaporkan. Pimpinan DPR RI pastikan proses peleburan Lembaga Biologi Molekular atau LBM Eijkman ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Dan di sini akan diawasi secara menyeluruh, khususnya terkait dengan status tenaga kerja yang dikabarkan mengalami penyesuaian agar hak-hak pegawai dapat dipastikan terpenuhi. Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta baru-baru ini. Harapannya, proses penelitian akan berjalan dengan lancar dan efektif. Sufmi Dasko juga mengingatkan agar peleburan lembaga tersebut tetap memperhatikan hak dari pegawai dan peneliti yang tergabung. Sufmi Dasko menambahkan pengurangan pegawai ataupun peneliti yang terjadi akibat adanya peleburan lembaga tersebut harus bisa diselesaikan dengan baik. Semoga proses penelitian bisa berjalan dengan baik dan lancar dan efektif tentunya dengan adanya proses peleburan ini, tetapi juga yang perlu diperhatikan adalah hak-hak dari pegawai serta peneliti. Jangan dilupakan hak-haknya dalam hal peleburan ini, dan kami akan minta kepada komisi teknis terkait untuk melakukan pengawasan dalam peleburan ini. Demikian. Diketahui peleburan ini sempat menjadi topik pembicaraan di media sosial Twitter. 100 lebih karyawan di lembaga Eijkman dikabarkan akan diberhentikan tanpa pesangon karena kedudukannya selama ini bukan lembaga resmi pemerintah. LBM Eijkman selama ini berstatus unit proyek dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Menyoroti rencana pemerintah Indonesia terkait dengan kebijakan pelonggaran ekspor batu bara, Komisi 7 DPR RI menilai bahwa pemerintah harus memperhitungkan kebutuhan batu bara dalam negeri dan sebelumnya menetapkan kebijakan untuk melakukan pelonggaran ekspor batu bara. Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan pelarangan ekspor batu bara sejak 31 Desember 2021 lalu untuk mengamankan pasokan batu bara ke pembangkit listrik nasional. Ditemui di Gedung Nusantara 2 DPR RI, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno menilai pemerintah harus membenahi mekanisme sistem pengadaan batubara dan pemenuhan Domestic Market Obligation atau DMO sebelum menetapkan kebijakan pelonggaran ekspor batubara.
Jadi jangan sampai nanti ada perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi DMO-nya dan tidak diberi sanksi. Jadi mekanisme manajemen pengadaan batubara harus diperbaiki, termasuk ke pelaksanaan pemberian sanksi oleh Kementerian SDM terhadap mereka-mereka yang tidak memenuhi DMO. Hal ini menjadi sorotan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Maman Abdurrahman. Maman menilai pemerintah perlu menerapkan sistem reward and punishment kepada perusahaan batubara yang tidak berkomitmen dalam memenuhi DMO. Kan tidak semua pengusaha batubara yang tidak menjalankan komitmen DMO. Kan ada juga sebagian pengusaha penambang itu yang menjalankan komitmen DMO. Masa dia dihukum juga? Artinya harus dibuat dong, direview dong. Mana yang memang sudah memenuhi komitmen, yaitu jangan dilarang ekspornya. Lalu yang kedua, yang tidak memenuhi komitmen baru kita berikan sanksi. Gitu loh. Pemerintah diminta untuk memastikan bahwa perusahaan batubara dapat memenuhi DMO untuk meminimalisir terjadinya krisis batubara di dalam negeri. Vinita dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Salah satunya datang dari Komisi 11 DPR RI, soroti 5 program vaksin booster. Dan tetaplah bersama kami. Komisi 9 DPR RI apresiasi BPOM dalam memberikan persetujuan izin edar atau Emergency Use Authorization pada sejumlah vaksin COVID-19 yang digunakan sebagai vaksin booster. BPOM merespon cepat terhadap vaksin booster dengan mengambil kebijakan riset serta kajian saintifik guna menanggulangi kasus Omikron yang saat ini masih meningkat di Indonesia. Dilansir dari situs resmi BPOM, berikut daftar 5 jenis vaksin booster yang disetujui BPOM Republik Indonesia, yaitu CoronaVac atau vaksin COVID-19 dari PT Bio Farma, kemudian Comirnaty Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Zivivax. Ditemui usai sidang rapat paripurna, anggota Komisi 9 DPR RI Edi Murianto mengatakan, langkah pemerintah melalui BPOM dalam mengeluarkan izin edar vaksin booster sudah tepat guna menekan meningkatnya kasus COVID-19 saat ini. Program vaksinasi booster sendiri terdapat 3 opsi dalam pelaksanaannya, terdiri dari program pemerintah, penerima bantuan iuran, dan berbayar atau mandiri. Kalau itu untuk urusan kesehatan kita masing-masing, berapa sih harga dari investasi kesehatan yang kita lakukan? Maka bagi rakyat yang mampu menyadari bahwa ada keterbatasan negara yang ini harus kita tanggung renteng dengan cara gotong royong. Jadi saya menyarankan bagi rakyat yang mampu dengan kesadaran tinggi vaksin booster secara mandiri. Nah tentu pemerintah harus mengontrol jangan sampai bisnis boosternya itu dominan. Standar harga sudah ditetapkan oleh Kemenkes. Menurut saya itu harus dipatuhi. Rifki dan Slamet, TVR Parlemen, melaporkan. Pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN yang baru harus melibatkan masyarakat lokal Kalimantan Timur dan harus bersinergi dengan daerah-daerah di sekitar Ibu Kota Negara. Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUU IKN menggelar konsultasi publik di kampus Universitas Mula Warman, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Serta dihadiri para rektor dan akademisi dari sejumlah perguruan tinggi se-Kalimantan Timur. Rektor Universitas Mula Warman, Mas Jaya mengatakan, masyarakat Kalimantan Timur berharap kepada DPR dan pemerintah pusat untuk segera mengesahkan rancangan Undang-Undang IKN agar kesejahteraan dan perekonomian masyarakat Kalimantan Timur meningkat. IKN harus dapat mensejahterakan masyarakat lokal di sekitarnya. Ciri khas masyarakat lokal tetap harus dijaga baik budaya maupun kearifan lokal. Anggota Pansus Rancangan Undang-Undang IKN, Safarudin, mengatakan masyarakat Kalimantan Timur harus mendapat peran dalam proses pembangunan dan pengelolaan ibu kota negara, sehingga tidak hanya menjadi penonton, dan untuk itu
Ia meminta perguruan tinggi di wilayah Kalimantan Timur menyiapkan SDM unggul untuk berperan dalam pembangunan ibu kota negara. Bersinergi dengan Kalimantan Timur, jangan sampai gemerlap IKN terus Kalimantan Timur ini kumuh. Saya kira itu intinya, dan jangan sampai masyarakat Kaltim ini jadi penonton nanti pada waktu pembangunan itu dan pada pelaksanaan IKN ini. Jangan terpinggirkanlah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Syahroni, TVR Parlemen melaporkan. Dan Komisi 8 DPR RI meminta pemberangkatan jemaah umroh perdana di masa pandemi ini dilaksanakan dengan sangat hati-hati karena akan menjadi penentu berlanjut atau tidaknya pemberangkatan jemaah umroh ke depannya. Anggota Komisi 8 DPR RI Endang Maria Astuti mengatakan pemberangkatan jemaah umroh perdana ini menjadi patokan untuk ibadah umroh selanjutnya. Jika pemberangkatan kali ini sukses, maka jumlah jemaah umroh yang diberangkatkan bisa ditambah. Jadi menjadi patokan untuk yang berikutnya, apakah nanti bisa berlanjut dengan jumlah yang lebih banyak, ini tergantung dari ketaatan dan kesuksesan jamaah yang pertama. Saya kira yang pertama jamaah umroh kan sudah bulan Desember lalu ya, di akhir bulan kemarin, meskipun di kebijakan Arab Saudi ternyata berbeda. Di sana Omikron juga sudah meningkat kembali. Anggota Komisi 8 DPR RI Lisda Hendra Joni mengapresiasi kinerja Kementerian Agama yang telah mempersiapkan keberangkatan jemaah umroh pertama di masa pandemi. Sebanyak 419 jemaah umroh diberangkatkan dari Indonesia menuju Arab Saudi dan keberangkatan ini telah lama dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Dan makanya pada saat kemarin sempat ditutup kemudian dibuka kembali, alhamdulillah mereka memang sudah siap seperti itu. Nah tentu kita ini sedang pelaksanaan, kita doakan bersama semua bisa berjalan lancar, sehingga apa yang kita harapkan bersama ke depannya, umroh terus dapat terlaksana dan juga haji dapat terlaksana. Bani dan Bari, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa TV Parlemen, jangan kemana-mana karena kami masih memiliki banyak informasi lain yang menunggu Anda setelah jeda berikut ini. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menerima apresiasi dari sejumlah aktivis perempuan mengenai rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS, dan DPR RI berkomitmen segera mungkin untuk mengesahkan rancangan undang-undang tersebut. Puan Maharani mengatakan rancangan Undang-Undang TPKS akan hadir sebagai salah satu payung hukum untuk menjaga serta membuat aman masyarakat, khususnya kaum perempuan. Tentu saja banyak hal yang harus didukung dan disinergikan setelah atau dalam pembahasan RUU TPKS ini. Bagaimana ketahanan keluarga, bagaimana pencegahan itu dilakukan dari dalam keluarga dahulu dan lain-lain sebagainya. Jadi harapannya adalah RUU TPKS ini nantinya dapat melindungi, memberikan rasa aman, nyaman, bukan hanya buat perempuan, anak, tapi seluruh warga negara Indonesia. Di lingkungan keagamaan, di lingkungan sekolah dan lain sebagainya. Jadi kita tunggu proses hukum, tolong berikan keadilan bukan hanya bagi santriwati yang menjadi korban, tapi ini akan menjadi contoh bagi semua korban kekerasan agar semua pelakunya itu memang mendapatkan hukuman yang memang harus mereka terima. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menjelaskan, perlu kehati-hatian dalam proses penyelesaian rancangan Undang-Undang TPKS ke depan. Puan mengingatkan mekanisme yang harus dijalankan masih cukup panjang pasca rancangan Undang-Undang TPKS ini ditetapkan sebagai rancangan Undang-Undang Inisiatif DPR RI. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 6 DPR RI mengkritisi lambatnya penerbitan regulasi SK pendistribusian pupuk bersubsidi di daerah. Dan hal itu mengakibatkan para petani kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Dari 34 provinsi yang sudah turun SK baru 26 provinsi.
Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab faktor pendistribusian pupuk terhambat. Anggota Komisi 6 DPR RI, Hilmi mengatakan, permasalahan pupuk subsidi ini tidak hanya soal jumlah alokasi dan distribusinya. Masalah regulasi juga masih menjadi kendala di setiap kota dan kabupaten. Ini kan harusnya, semua ini kan harus dibuat kajian. Tahun kemarin itu kekurangan dari penerbitan SK ini gimana? Kok sampai dari gubernur sampai bupati ada keterlambatan penerbitan SK ini. Ini yang harus dikaji gitu loh. Seharusnya kan pemerintah ini, urea ini udah banyak yang tidak pakai kan, karena petani udah tahu bahwa NPK itu udah ada unsur N-nya, nitrogennya. Mungkin itu. Jadi ini nanti kan terjadi NPK-nya kosong, petani ribut lagi. Kementerian Pertanian telah menerbitkan Permentan Nomor 49 Tahun 2020 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi. Namun sayangnya implementasi aturan tersebut masih lemah dan belum menjamin petani menerima pupuk subsidi. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 9 DPR RI melakukan kunjungan ke Kabupaten Kulon Progo dan kunjungan yang dilakukan dalam rangka reses Komisi 9 DPR RI berfokus terkait dengan penanganan dampak COVID-19 dan pelaksanaan vaksinasi. Anggota Komisi 9 DPR RI Sukamto mengatakan, permasalahan penanganan COVID-19 di Kabupaten Kulon Progo perlu difokuskan pada dua hal, yaitu dari sisi kesehatan seperti tenaga medis, ketersediaan fasilitas medis, dan capaian vaksinasi, serta dari sisi ekonomi, khususnya terkait masyarakat terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK selama masa pandemi COVID-19. Kunjungan kerja Komisi 9 DPR RI di Kabupaten Kulon Progo secara spesifik bertujuan untuk mencari masukan terkait pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di daerah. Komisi 9 DPR RI ingin mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan vaksinasi di lapangan, serta masukan terkait bagaimana pandangan masyarakat terkait ketersediaan tenaga medis hingga stok vaksin di daerah. Dengan maksud tujuan yang paling utama dan terutama adalah kita akan cek tentang vaksinasi. Kami mengharapkan agar benar-benar vaksinasi ini tidak ada kendala. Baik terlambatnya vaksin, baik vaksinnya ada tapi orangnya tidak mau, kita mau mencari tahu yang sebenar-benarnya seperti apa. Yang kedua adalah kita melihat bagaimana tentang tenaga kerja. Tenaga kerja yang kena PHK, seperti yang disampaikan tadi, kira-kira bagaimana tindak lanjut pemerintah daerah. Apakah mereka sudah cukup dengan subsidi dari pemerintah yang hanya 600.000, ya saya kira ini amat sangat tidak memungkinkan. Dari Provinsi Jawa Tengah, Rizky Kurniawan melaporkan. Dan berakhir sudah perjumpaan kita dalam Warta Parlamentaria. Saya Anggun Oktarini beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.